Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup? Alhamdulillah. Ini kalau Kak Rima tadi ceramahnya kenceng ya, karena tadi habis makan sate bandeng dan energik. Ini kalau panggung nggak dibatasin mungkin sampai ke ujung-ujung. Kalau saya slow aja ya, mudah-mudahan nggak ada yang pules gitu. Ulang, jawab salam saya lebih semangat. Desember rencananya saya berangkat umroh lagi. Nanti yang jawab salam semangat saya kasih hadiah brosur umroh. Orang Lebak Wangi mah ya Masya Allah, dikasih brosurnya aja udah ridho Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, habis deh tuh brosur saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lumayan ada 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para guru, para alim ulama, para sesepuh, para asatidzah, ustadzah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dudung, Bapak Ustadz Asmawi. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Saudara Mudrik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah jam 11:30 ya. Halo. Lanjut, Masya Allah, luar biasa. Dan tadi saya juga dipesan di bawah Ustadz ceramah di Lebak Wangi gak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Orang Lebak Wangi belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Pertama kita syukur dikasih sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak bisa ngumpul sampai semalam ini. Ya. Dulu ada artis kita namanya Olga Saputra, kenal? Kapan kenalannya? Sakit 1 tahun, dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau kita beliin cireng, kita tumpahin di Lebak Wangi, kita semua bisa mandi cireng. Dan dulu saya punya teman, suatu hari lupa bayar infak. Oh, kalau tadi Kak Rima bahas kalau kita mau sukses ya meningkatkan sedekah, dia lupa sedekah. Apalagi kemarin gerhana bulan ya, kemarin ada ibu-ibu yang WA, Pak Ustadz saya hamil. Terus saya bilang, bukan nama saya. Enggak, maksudnya ini ada gerhana, saya nyumput enggak? Saya masuk ke kolong ranjang apa gimana? Saya bilang yang namanya khusufus syams atau khusuful qamar, gerhana matahari atau gerhana bulan, ayat
min ayatillah, ayat Allah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi, bukan terjadi karena wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Kalau kejadian gerhana kayak kemarin, yang pertama pakabbiru, bertakbir. Kemarin tuh pada takbir di Jakarta, pasti di sini juga di Banten mah, masya Allah orang-orangnya pasti paham semua. Habis itu solu, sholat, kemudian tasaddaku, bersedekah. Bu, halo, kalau kita sedekah, saya pernah di Mekah tahun 2005 pertama kali haji, ada tukang minta-minta, saya kasih 1 rial, 4.000, masuk ke Masjidil Haram, minum air zam-zam, ada orang Afrika ngasih saya 200 real. Itu sama dengan hampir 900.000 kalau harga sekarang. Besoknya saya kasih 5 real, tukang minta-minta, masuk masjid, minum sampai kenyang, nggak ada yang ngasih. Karena yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua ngarep. Jadi sedekah ikhlas. Teman saya sehari semalam diuji, nggak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang nggak bisa kentut, takut kurang sopan. Jadi daripada bilang nggak bisa kentut, mendingan nggak bisa buang angin. Sehari semalam dibawa ke rumah sakit, sekali keluar 1,5 juta. Subhanallah. Di sini ada nggak yang sehari buang angin 10 kali? Ngaku semua di sini. Kemarin waktu kita di Kalimantan, saya tanya ada nggak yang 10? Rata-rata bilang ada, malah ada yang bilang lebih. Cuman ada satu ibu-ibu diam aja. Ibu nggak ada 10, saya baru 9 Pak Ustaz. Saya bilang apa kita panggil ke panggung, kita tungguin yang ke-10? Dia bilang enggak, di belakang aja, takut mabok. Lah kalau sehari buang angin 10 kali, kali 1,5 juta, berarti untuk urusan angin bawah sehari 15 juta. Berarti tiap hari bisa beli motor Beat. Dulu ada artis, anaknya Ibu Nani Wijaya, mungkin ibu-ibu belum lahir, namanya Sukma Ayu. Main kecil-kecil jadi manten. Sebelum meninggal saya sempat jenguk di rumah sakit. Itu untuk nafasnya sehari 10 juta, Masya Allah. Masuk 10, keluar 15, 25 juta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mau hitung nikmat Allah nggak sanggup menghitungnya. Alhamdulillah. Itu baru sehat. Ada nikmat yang lebih mahal, yaitu nikmat iman. Harga iman kita menurut surat Al-Imran ayat 91 lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ibu, ada yang pakai anting 6 kilo? Kalau ada itu pasti orang kaya. Emas sekilo sekarang hampir 900 juta. Ya Bu, tapi masih bisa digenggam emas sekilo. Berapa harga emas segede dunia? Maka bersyukur. Kak Rima tadi memang penceramah 3 bahasa Bu, ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya, sama bahasa Arab. Sebetulnya ada satu lagi bahasa isyarat, ya. Iya, itu Bu nyampein pakai bahasa Inggris, tapi orang sini mau paham semua, alhamdulillah. Iya. Nah, saya punya tetangga orang Inggris, lahirnya deket London. Tahu London Bu? Keluar Serang Timur, masuk Walantaka. 7 tahun datang ke rumah ngaji, padahal agamanya Kristen. Baru 2 bulan kemarin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dulu saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustaz, umat Islam hidupnya tentram.
Saya di Inggris aja mau tidur, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah. Ibra. Apalagi ini bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Waktu Jumatan, khotib baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Aduh, kadang-kadang Bu, Jumatan ini tidur mulai segini sampai kepalanya mentok karpet. Kalau di Jakarta, kalau di sini kan orangnya anak pesantren semua, ngerti agama. Ini panitianya anak-anak muda yang insya Allah paham agama. Kalau di Jakarta ada yang sholat sampai nekuk, sebelahnya itu malah ngeledekin sampai bawah, sampai mentok. Allah. Tapi kalau orang Lebak Wangi mah masya Allah semangat semua. Mau sholat Jumat dari hari Kamis sudah pada mandi. Ya masa Kamis nggak mandi? Alhamdulillah. Dan iman password masuk surga. Maaf kalau ada orang Islam nggak sholat, nggak puasa. Tadi Kak Rima nyampein tuh, ya. Kak Rima ini lebih produktif dari saya. Ya, tulisannya masya Allah. Rajin nulis, Karimama dari kecil nulis di tembok. Ya, sampai gede, alhamdulillah. Itu kan poin yang pertama, sholat mah nggak bisa ditinggalin, betul ya Bu? Sampai kita pakai isyarat juga. Nah, andai ada yang maaf muslim nggak sholat, dia masih bisa masuk surga. Kalau punya iman, tapi lewat neraka dulu, diputer terus dicelupin Oreo ke susu panas. Kalau di neraka mah kata Quran, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Coba kebayang nggak, batu sudah nyala. Aduh, naudzubillah waliyadzubillah. Syukur kita punya iman Islam. Makanya pesan khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Bu, kemarin ada yang viral. Siapa Bu? Lesti. Kan kemarin tuh yang viral ada anak kecil namanya Farel yang nyanyi wongkong ini kok dibanding-banding. Satu lagi ada yang viral, Ustazah Hajah Taslimah di Jakarta habis baca khotmul Quran, kemudian baca wa ilahukum ilahu wahid, meninggal. Masya Allah, meninggalnya habis baca wa ilahukum ilahu. Saya nanya sama beberapa ulama, insya Allah maknanya sama dengan la ilaha. Mudah-mudahan kita juga begitu nanti kalau pulang menghadap Allah dengan kalimat yang baik. Amin. Iya, tapi insya Allah orang sini mah orang Lebak Wangi ini omongannya baik-baik semua. Alhamdulillah. Saya kalau syuting sama Komeng sama Po Ati, Komeng jahil, Po Ati latah. Kalau udah latah segala punya orang di absen. Ya pan karasa gitu. Tapi kalau ibu-ibu di sini katanya kalau latah kagetnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguinnya.
Dan yang mau ngagetin juga mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah, terus baca Tabarokan jadi panjang ya Bu. Halo. Nah, makanya bersyukur dengan iman Islam dan harus dipertahankan. Ini mau percaya, maulidnya aja begini dahsyat sampai jam segini ya. Mudah-mudahan kita nanti dikangenin sama Nabi. Bu, Pak, Nabi pernah ziarah ke makam Baqi. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Oh, kelihatannya haji semua ya. Tadi begitu masuk saya baunya tuh bau haji. Ya mendingan bau haji daripada haji bau ya. Mudah-mudahan Ibu nanti kalau Desember tuh Lesti insya Allah ikut lagi ya. Nanti kalau ada ibu yang ikut saya diskon 10.000 perak ya. Itu kalau ziarah ke makam Baqi. Nabi pernah ngelihat makam, kata Nabi, ana ara ikhwani, saya melihat saudara-saudaraku. Kata sahabat, kami adalah saudaramu ya Rasulullah. La antum ashabi, bukan, kamu adalah sahabatku. Ikhwani, kata Nabi, qaumun min ba'dikum, satu kaum setelah kalian, yu'minu nabi walam yarawni, beriman kepada Nabi padahal kita belum lihat Nabi. Masya Allah. Di sini ada yang udah pernah mimpi ketemu Nabi. Mudah-mudahan pulang habis maulid nanti tidurnya mimpi ketemu Rasul. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal Alamin ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikangenin. Nabi pengen jumpa dengan kita. Kalau kita bilang kita cinta sama Nabi biasa, tapi Nabi cinta nggak sama kita? Insya Allah Nabi cinta kepada kita. Oleh karena itu ayat saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Nabi itu contoh, Nabi itu teladan, Nabi itu ikutan. Alhamdulillah kita belum berjumpa, tapi Masya Allah ini orang-orang sini pada ngikutin Nabi, ibu-ibunya juga ngikutin pakai busana muslimah. Bu, kalau ada yang nawarin ibu suruh ganti bajunya pakai you can see my ketek, pakai celana wahai Hawaii, Hawaii segini, wahai segini ya Bu. Terus suruh iklan sabun colek, dibayar 200 juta, mau nggak Bu? Masya Allah. Ayah nini enggak. Kalau 1 miliar mau? Masya Allah. Sekarang langsung dinaikin 10 miliar mau? Berubah ya. Kemarin juga gitu saya ceramah sampai 10 miliar mah ada nenek-nenek dari belakang panggung nyolek. Pak Ustadz, itu berlaku nggak untuk saya? Kalau berlaku biar saya yang maju Pak Ustadz. Saya yakin nggak ada yang mau ya Bu, karena orang sini mah Lebakwangi santri semua. Jangankan ibu-ibunya, anak remajanya aja Masya Allah pada menutup aurat semua. Jangankan ngaji, berenang aja pakai mukena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, Pak, halo. Kenapa? Ya, karena kita following the Prophet Muhammad. Kita ngikutin baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita baca Nabi teladan fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Coba ulang, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Perkataan,
Ibu Nabi Masya Allah. Kemarin juga tadi saya WA ya, Bilar udah dimaafkan, awas habis ini mulutnya, jangankan tangannya, mulutnya kayak Nabi. Nabi tuh manggil istrinya aja dengan panggilan sayang, ya Humairah. Jangan mentang-mentang dulu waktu istrinya masih cantik dipanggilnya ayang beb, begitu beratnya 80 kilo dipanggilnya berat kadia, begitu naik 90 jadi berobot. Istrinya di depan pintu lagi nyapu dipanggilnya, coba ini truk gandeng kontainer minggir. Padahal Nabi omongannya baik, betul Bu? Makanya kalau kita teladani baginda Nabi SAW, Nabi itu omongannya bagus. Nabi pulang ke rumah nanya sama Sayyidah Aisyah, ada makanan apa enggak? Kata Bunda Aisyah, hari ini nggak ada makanan ya Rasulullah. Nabi bilang, kalau gitu aku puasa. Mirip kayak suami-suami ibu. Kalau pulang nanya ada makanan apa enggak, ibu lagi maulid siang di sekolahan, pulang nggak masak. Suaminya bilang, kalau gitu aku puasa. Puasa ngasih lu duit belanja. Oh, kalau di Jakarta mah nggak kayak orang sini Bu, istrinya nggak belanja, diomelin, dimarahin, sambil diungkit-ungkit. Kenapa nggak masak? Habis 10.000 6 hari. Istrinya orang-orang Lebakwangi, istri yang solehah semua, ya, calon bidadari surga kata Kak Rima tadi, ya, calon bidadari surga mah suaminya marah, ibunya tetap lembut. Kata ibunya, tenang suamiku, duit 50.000 mah jangankan 6 hari, cukup buat setahun. Udah aku beliin kalender, jadi tiap bulan tinggal cabut. Ngomongnya Pak baik, dilatih dengan apa Bu? Dengan zikir Subhanallah bareng, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, subhan walhamdulillah, wala wallahu akbar. Ya Bu, kalimat yang baik. Saya waktu umroh, kebetulan waktu itu bareng Bang Komeng. Sampai di Madinah, saya mau buka koper, mau ganti baju, itu gembok kuncinya ketinggalan di Jakarta. Kata Komeng, Ustadz panggil aja ojek online. Saya bilang bisa Meng dipanggil. Bisa, bener bisa, bisa mati itu tuh. Akhirnya Komeng usul baca sholawat Pak Ustadz. Saya baca sholawat, ambil peniti, dicolok itu gembok pakai peniti, baca sholawat sekali, alhamdulillah nggak kebuka. Kata Komeng, Ustadz sholawat jangan dikit, zikir jangan pelit, coba tambah 5 kali. Pas 5 saya puter agak keras, baru patah penitinya. Tapi nggak lama datang petugas hotel Al Haram, orang India, ketok pintu, dibuka. Assalamualaikum brother, how do you do, anything problem? Saya bilang ke dia nggak paham, malah molohok. Saya lagi jongkok, dia diri, turun bro. Dia nggak mau turun bro. Bunga ibu Rut mah. Halo Bu. Tapi begitu dia lihat saya lagi nyolok-nyolok gembok, dia bilang, I see, wait for a moment, dagoan sekedapnya. Keluar, balik lagi ngambil tang, akhirnya digunting itu gembok, kerekes, putus. Saya bilang alhamdulillah, dengan sholawat putus ini gembok. Kata Komeng, itu bukan sholawat Pak Ustadz, tangnya India.
Ya saya bilang itu cuman syariat. Kalau langsung sholawat saya pegang putus, nanti kamu takjub. Itu lewat syariatnya orang India. Mungkin dia di kamarnya lagi nyanyi tumhiho, atau dia boleh cobian eta ranginang. Akhirnya he solve our problem. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu juga gitu sambil ngegoreng bu ya, sambil salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, itu ikan belum dimasukin ke minyak udah garing. Dan alhamdulillah ibunya Ustadz Abdus Somad ternyata dia mau bikin rendang, wudu dulu, bismillah dulu, sholawat dulu. Ya, di aksi Indosiar ada peserta aksi orang Lampung. Di samping ceramah dia suka bikin bakso, sambil bikin bakso sambil sholawat, dinamain bakso sholawat. Saya juga pas pandemi kemarin rencana mau bikin bakso istighfar. Jadi saya isiin cabai rawit sekepel gini, jadi pas orang gigit, astagfirullah. Halo, nanti dipesan ya bu, lewat online. Jadi Nabi omongannya baik ya. Nabi kalau ada makanan, kalau suka dimakan, kalau enggak ditinggalkan. Gak usah pakai dikasih dodol misalnya ya, uli misalnya, begitu dikasih bahasa Inggrisnya lihat gitu. Dia bilang gua rasa itu bukan ketan deh, ada bahan sendal keras. Udah diomong-omong keras tapi habis 3. Pas mau pulang masih nanya, "Ai uli aya kene." Oh katanya nggak enak. Itu kok mau bawa pulang? Ah saya juga nggak dimakan buat ganjel pintu. Nggak boleh. Nabi nggak pernah mencela makanan. Ini sahahu akalahu wa illa tarokahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak ditinggalin. Terus perbuatannya gimana? Nabi mah masya Allah. Tadi perkataannya, sekarang perbuatannya. Perbuatannya Nabi mah ada yang ngeludahin mau jalan ke masjid. Pas orang itu sakit, Nabi yang mengunjungi, bawa korma dikasih, kebaikan dibalas dengan keburukan. Kayak ibu-ibu di sini misalnya ada yang ngomongin, lihat deh si teteh itu mah udah 3 kali maulid dari zaman Haji Oma, dari zaman ini maulid sampai sekarang jilbabnya nggak ganti-ganti. Ibu diomongin begitu, tenang aja orang Lebakwangi mah ya. Kalau ada orang yang berbuat jelek dibalas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang ngomongin dibalas dengan bunga, dilemparin sama pot-potnya. Nabi memaafkan. Iya, Nabi masya Allah perbuatannya baik. Kalau lagi susah, Nabi sholat. Makanya orang sini nggak ada yang mukanya susah. Di sini mah ibu-ibu walaupun suaminya ngasih uang belanja cuma 15 juta sebulan, alhamdulillah. Amin, amin. Doanya orang ngantuk mustajab. Ya, mata perem sabelah, amin. Eta Ustadz ngadoa naon 15 juta. Oh, amin atuh. Amin aja dulu ya Bu ya. Halo. Ini karena orang sini rajin sholat semua, alhamdulillah. Karima, ya makanya kalau kurang puas dengan ceramahnya Karima kayaknya bawa buku ya. Nanti akan disebar, ya gratis Bu. Ya cuman ganti aja ongkos cetaknya gitu. Halo Bu. Oh di tempat saya mah nggak kayak orang sini. Imam kalau terawih baca Bismillahirrahmanirrahim langsung diteriakin tarik pir gitu. Pernah saya pakai imam hafal Quran, dia baca Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Baru 2 rakaat saya di WA sama ibu-ibu, Pak Ustadz tolong imam itu jangan dipakai lagi.
Kan enak Bu. Imam favorit saya mah cuman Ustadz Subki. Ustadz Subki mah kalau baca ayat yang cool, yang dingin, adem. Kalau udah baca qul huwallahu ahadnya supaya dia. Tapi kalau imam baca alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Itu mana masjid nggak ada AC-nya, panas gitu. Kecuali orang sini mah imam mau baca Al-Baqarah sampai habis juga tenang. Minimal buat malam ini, besok mah cari masjid lain. Kadang di Jakarta imam udah cepet Bu, ada yang tarawih 30 menit, ada yang nyari 25, di situ 25 menit, di sana 20 menit plus kolak. Ada lagi lari-larian anak muda 15 menit, imamnya baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Ada lagi di sono imamnya udah nggak nafas. Aduh, lain paeh deui sia modal. Tapi kalau orang sini tenang ya Bu, tenang ngegeser gitu kan. Karena Nabi kalau lagi susah sholat. Kemarin itu waktu saya umroh seharusnya tanggal 10 saya udah pulang. Ya, Lesti nyusul. Dia minta diantar ke Ka'bah. Dia lagi nempel di Ka'bah, saya sholat. Kan ngegelantung gitu ya. Saya sholat, pas salam lihat handphone, ada tagihan pasir 30 juta. Akhirnya saya sujud lagi, ya Allah kasih. Begitu salam periksa handphone, ada yang transfer. Saya bisnis British Propolis, itu yang dari Inggris. Lebah ini air liur madu, ada air liur lebah, ada yang WA, Pak Ustadz coba cek rekeningnya, ya Allah sama dengan yang harus saya bayar. Saya bilang coba, tadi pasir juga, semen juga, kan dari 3 kali lipat. Pokoknya kita kalau ada masalah, Nabi faza'a ila sholat, ya Nabi segera melaksanakan sholat. Bu, sahabat Nabi pernah ngikut Nabi 1 rakaat 662 ayat, Masya Allah. Ya, mungkin cuma orang sini yang sanggup, orang Lebak Wangi. Alhamdulillah. Ya, perkataan, perbuatan, kita contoh Nabi. Minum aja kalau ngikutin Nabi dapat 60 pahala. 50 pahala. Pertama, minum duduk. 1, 2, minum pakai tangan. Kemarin anaknya Komeng, saya tegur, namanya si Bagus kalau makan minum pakai tangan kanan, sebab yang makan minum tangan kiri itu setan. Iya Pak Ustadz, Bagus sudah tahu. Itu kenapa pakai tangan kiri? Iya kan Bagus makan tahu, tadi tahunya tangan kanan, ini pas cabenya tangan kiri, biar kalau yang mau moncor gitu kan, biar si setan gitu. Saya bilang dua-duanya tangan kanan gitu kan. Tangan kanan, minum bismillah. Dan kalau minum adabnya, jangan langsung sekali minum. Mentang-mentang ibu-ibu ya habis olahraga bikin teh manis langsung blok. Gitu. Padahal pas minum anaknya udah neger, "Mak,
Mi eta, saya lagi aus. Itu sendoknya ke bawah. Gak kerasa gitu. Ya, kemudian setiap keadaan dari baginda Nabi, mau tidur, mau masuk kamar, assalamualaikum. Lewat kuburan, kemarin saya ceramah di SD, saya bilang anak-anak SD kalau lewat kuburan salam. Cuman mereka nggak mau Pak Ustadz, takut ada yang jawab. Padahal itu ada, ya, masuk kamar sendiri, assalamualaikum. Takut kalau di situ ada jin, ada setan. Kalau kita udah salam dan zikir, kata setan, la mabita lakum wala asya. Hari ini kita nggak bisa ikut tidur dan ikut makan di sini. Mau ke WC juga, anak-anak sini mas santri semua. Jangankan doa masuk WC, doa bongkar WC juga tahu. Alhamdulillah. Masuk WC kita baca dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu setan tuyul yang lagi main tak umpet di kloset minggir. Kalau kita main tahu-tahu nagog aja, padahal anak tuyul lagi ada di kloset, kena sama pipis kita kan, dia juga teriak sama mak ini dipipisin. Kata emaknya, nanti mak tebelin. Bukan ditipisin mak, pipis. Mungkin ada orang sakit gara-gara buang air kecil, setannya mempengaruhi dia. Insya Allah kalau perkataan, perbuatan dan setiap keadaan dari baginda Nabi, ya kita ikuti, insya Allah kita nanti dapat syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin. Syafaat mabu, alhamdulillah. Kayak gini nih, saya lagi belanja di mall, pas mau bayar, ada jamaah saya. Pak Ustadz, biarin saya yang bayar. Oh jangan Pak Haji, udah saya yang bayar. Saya lagi dorong troli, ya, satu troli gede, maksa mau bayar. Jangan Pak Haji, saya malu. Udah biarin, itu masih ada 4 lagi Pak. Oh itu. Itu sama dengan syafaat. Nggak semua bisa ngikutin Nabi, Bu. Siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang kenal Allah, kenal Rasulullah, dan tahu dunia ini bakal berakhir. Kemarin habis gerhana, itu tanda kiamat udah deket. Pandemi, 900 kiai meninggal, Masya Allah, selama pandemi kemarin. Ya, alhamdulillah tuh susah saya di Jakarta. Tapi alhamdulillah walaupun susah saya jadi pinter jualan selama pandemi. Ada rumah dijual, ada mobil dijual. Bu, tadi Kak Rima bilang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, jampa Ustadz mati. Bener Jadi semua mati, ya, mau tua mau muda. Gak bisa bilang, Pak Ustadz teman saya meninggal dadakan, tadi pagi masih ngobrol, siang meninggal. Itu biasa, wajar. Yang nggak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol, malam WA call. Ayo si Udin ya. Bu, Pak, saya punya cerita. Dulu mertua saya di Jakarta pernah kehilangan TV. Subuh-subuh mau nonton TV, ambil remote, nggak ada gambarnya nomor 1, nomor 2 nggak ada gambarnya, nomor 3 nggak ada gambarnya, ganti baterai remote nggak ada, TV-nya lagi, TV-nya hilang, nggak taunya dicolong. Setelah berapa belas tahun, mertua saya udah pindah ke Jogja, pulang kampung, rupanya maling itu datang ngirim surat di bawah pintu sama duit 500.000. Dia bilang, Pak, saya dulu yang nyolong, minta maaf, ini ada duit 500.000, kalau kurang jangan tuntut saya di akhirat. Masya Allah, maling yang soleh. Ya, kenapa? Karena tahu di akhirat semua bakal dibales. Ibu, dulu saya pernah berangkat sama grup band Ungu. Mungkin ibu-ibu belum lahir, dulu ada grup band Ungu ya, yang nyanyinya andai ku tahu
kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan jangan kau. Aku takut anak orang nyasar. Ya Bu, itu anak-anak band lihat ada duit puluhan juta, duit real, itu nggak ada yang ngambil. Kenapa? Karena di sana mah cepet langsung dibales. Ngomong aja, ya. Ada yang bilang di sini mah nggak ada orang hitam semua kan ada. Di sini mah nggak ada semut, dikurubutin semut. Ya, yang namanya di sana mah masya Allah. Ya, jadi yang bisa ngikutin Nabi, yang percaya kepada Allah Rasul, dan kita semua bakal pulang. Di dunia tempat capek, di dunia tempat amal, di dunia tempat susah. Ini kita sampai jam segini, nanti jam 4:08 kalau Jakarta kita udah dipanggil untuk sholat lagi. Orang Lebak Wangi mah jangankan jam 4:08, 3:30 aja udah pada ngorondang ke kamar mandi baru assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Udah bangun, alhamdulillah. Karena orang sini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pak manajer, buku udah disebar? Hah? Oh iya. Oh iya, nanti panitia ngider ibu yang mau buku Karima, bukan buku saya. Nanti insya Allah saya lagi cetak ulang. Saya punya dulu buku pas mau pandemi itu, saya bikin buku judulnya Booking Kamar di Sorga. Itu udah mau bikin film. Dude siap, Komeng siap, Adul main, ya. Tinggal nyari 5 pemain aja sebagai jenazah. Pandemi gitu. Kalau ini bukunya Karima, ya, mudah-mudahan anak-anak manfaat ya. Sambil kita sholawat yuk, habis ini kita doa ya, insya Allah dari guru kita. Ini gratis tapi ganti cetak 20.000 ya. Ayo, sholawatnya yang mana? Hadroh masih hidup? Oh, kasidah ada. Oh, sudah pulang. Gak apa-apa, kita sholawat pakai mulut aja. Yang mana Bu? Sholatullah salamullah ayo Rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Lagi sholatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita belum doa ya, nanti kita doa biar semuanya sehat walafiat. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bait. Lagi salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal wan niqmah wa min hamin wa min bi ahlil badri ya Allah. Lagi salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna kulli mujahidin billahi ahlil bait. Sekali lagi, mudah-mudahan hajatnya terkabul, hasil maksud, amin. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah habibillah. Mari sama-sama kita doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang masih mau bukunya Karima menghubungi panitia ya. Terima kasih, saya kembali ke studio. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.